Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang sudah kami buat yang berjudul E-Supply Chain Management pada perusahaan manufaktur roti PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Bella Nur Apriani, Dewi Susanti, dan saya sendiri Nabila Eka Putri, dan ada Nurmadina Bonela Mocing. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Persaingan di dunia bisnis yang berlangsung di seluruh belahan dunia, baik disadari maupun tidak, kini semakin meningkat. Perusahaan-perusahaan yang masih hidup atau berdiri saat ini berusaha mempertahankan kegiatan operasional perusahaannya dengan berbagai cara. Begitu juga dengan perusahaan yang bergerak dalam produksi roti. Salah satu upaya yang dilakukan perusahaan roti adalah dengan menyediakan roti yang sesuai dengan selera masyarakat. Hal ini dilakukan karena perusahaan hanya dapat tetap berdiri jika barang dan jasa yang telah diberikan pada masyarakat dapat dimanfaatkan dan perusahaan memperoleh balas jasa dari masyarakat yang menggunakan produk yang ditawarkan perusahaan itu. Jika tujuan tersebut tidak tercapai, maka perusahaan akan kehilangan sumber dana dari masyarakat dan modal perusahaan berangsur-angsur lemah, sehingga perusahaan tidak mempunyai kedudukan yang kuat untuk melakukan persaingan dengan perusahaan-perusahaan sejenis lainnya dalam suatu industri di pasaran, dalam hal ini pada industri roti. Sebelum produk sampai kepada masyarakat luas berupa barang jadi, tentunya barang tersebut telah melalui salah satu proses yang dinamakan proses produksi. PT Nippon Indosari Korpindo Tbk adalah salah satu perusahaan yang bergerak di industri pangan dengan produk andalannya yaitu roti dengan merek Sari Roti. Perusahaan ini merupakan perusahaan pertama yang memproduksi roti secara bersih dan sehat. Selain itu, perusahaan ini mampu menjaga kualitas dari produksi yang mereka jual. Tantangan yang dihadapi perusahaan ini tidaklah mudah. Masa kadaluarsa dari roti yang mereka produksi sangat singkat sehingga perusahaan harus segera menjual produknya setelah selesai diproduksi. Selain itu, mereka harus meyakinkan masyarakat bahwa roti yang mereka produksi sehat dan bersih dan juga mengingatkan masyarakat akan makanan yang kotor dan berbahaya. Ini adalah bentuk sari roti. Selanjutnya ada profil perusahaan. PT Nippon Indosari Kopindu Tbk pertama kali berdiri pada tahun 1995, merupakan perusahaan penanaman modal asing yang bergerak pada industri makanan yang memiliki produk roti yang dengan merek Sari Roti dan memiliki pabrik yang pertama yang berlokasi di Blok W, kawasan industri Jababeka, Cikarang. Perusahaan ini tidak serta-merta diterima oleh konsumen karena mereka harus bersaing dengan produk roti lokal yang harganya lebih murah. Permintaan terhadap produk semakin meningkat setelah masyarakat sadar akan budaya hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Perusahaan telah mendapat berbagai penghargaan dan sertifikat yang membuat perusahaan ini semakin kokoh dan masyarakat semakin yakin bahwa produk Sari Roti adalah produk yang bersih dan sehat. Pada tahun 2006, perusahaan mendapatkan sertifikat HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point, yaitu sertifikat jaminan keamanan pangan sebagai bukti komitmen perusahaan dalam mengedepankan prinsip 3H, halal, healthy, hygienic, pada setiap produk Sari Roti. Selain itu, seluruh produk Sari Roti telah terdaftar melalui Badan BPOM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurmadina Bonela Bacing. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Nabila Eka Putri. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasinya. Supply chain management. Supply chain management adalah sebuah proses di mana produk diciptakan dan disampaikan kepada konsumen. Dari sudut struktural, sebuah supply chain management merujuk kepada jaringan yang rumit dari hubungan di mana organisasi mempertahankan dengan partner bisnis untuk memperoleh bahan baku, produksi, dan menyampaikannya kepada konsumen. Dalam manajemen rantai pasok, terdapat beberapa tahap pengambilan keputusan yang perlu diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, strategi dan desain rantai pasok. Yang kedua, perencanaan rantai pasok. Yang ketiga, pelaksanaan rantai pasok. Dan yang terakhir, proses dalam rantai pasok, menjalankan manajemen rantai pasok. Selanjutnya, E-Supply Chain Management. E-Supply Chain Management adalah suatu konsep manajemen di mana perusahaan berusaha memanfaatkan teknologi internet untuk mengintegrasikan seluruh mitra kerja perusahaan, terutama yang berhubungan dengan sistem pemasok bahan baku atau sumber daya yang dibutuhkan dalam proses produksi. Menurut Ross, dalam merancang E-Supply Chain Management terdapat beberapa segmen yang harus diperhatikan. Segmen tersebut adalah yang pertama, Customer and Service Management, yang kedua,
manufacturing and supply chain planning, yang ketiga supplier relationship management, yang keempat logistic research management elektronik, dan yang terakhir architecting the ISCM environment. Selanjutnya, prinsip dasar supply chain management atau ISCM. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto, pada tahun 2003, ada 3 prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam merencanakan sebuah supply chain management, yaitu yang pertama, melihat bahwa hakikat informasi dalam hal ini harus merupakan pengganti atau substitusi dari keberadaan inventory atau biaya terbesar rata-rata perusahaan. Maka informasi harus diperlakukan sama persis dengan manajemen inventory. Yang kedua, dari ketiga unsur tersebut, biaya, kecepatan, dan kualitas, persaingan yang sesungguhnya terletak pada kecepatan dan ketepatan informasi. Informasi yang mengalir dari mitra usaha ke perusahaan dan sebaliknya harus sedemikian rupa sehingga benar-benar memberikan manfaat yang signifikan terhadap proses penciptaan dan penyebaran produk atau jasa, atau menciptakan value. Dan yang ketiga, manajemen harus menganggap bahwa relasi antara mitra bisnis merupakan aset strategis perusahaan yang harus dibina sungguh-sungguh keberadaannya. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama itu ada sumber data, yaitu data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain dapat berupa dokumen-dokumen dan literatur yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan dalam data sekunder ini, peneliti menggunakan literatur berupa buku-buku yang membahas mengenai manajemen rantai pasok dan data-data penunjang lainnya. Lalu yang kedua itu ada analisis data. Dilakukan analisis data-data yang sudah terkumpul, kemudian mengkaitkan antara data-data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data, yaitu observasi dengan sumber datanya seperti buku, jurnal, sebagainya untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna, sesuai dengan yang peneliti harapkan. Nah, setelah langkah-langkah di atas dilakukan, maka langkah yang terakhir yang harus dilakukan adalah membuat kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dewi Susanti. Terima kasih, Normadina. Selanjutnya, perwujudan 3 prinsip dasar e-supply chain management. 1. Supply chain management di PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Untuk SCM, mereka menggunakan Radio Frequency Identification atau RFID. RFID adalah sebuah software atau perangkat lunak yang mampu menyimpan hingga 2000 byte data. RFID ini memiliki sebuah label yang fungsinya itu sama seperti barcode. Jadi bisa dikatakan sistem RFID ini dapat memindai data atau mengidentifikasi barang tanpa nirkabel dan juga bersentuhan, sehingga lebih mudah dan praktis. Mengutip dari Tritularsi pada tahun 2018, RFID akan membantu meminimalisir biaya operasional, meningkatkan throughput di pusat distribusi, memaksimalkan pengiriman secara tepat waktu, dan meningkatkan pelayanan dan kepuasan terhadap pelanggan. Manfaat penggunaan RFID yaitu berkurangnya pekerjaan yang biasanya dilakukan secara manual, berkurangnya biaya produksi, meningkatkan visibilitas, dan meminimalisir human error. Berikut diagram aktivitas yang terlibat dalam kegiatan supply chain di PT Nippon Indosari Korpindo. Pertama ada supplier, lalu ke production, distribution, retailer, baru ke customer. 2. E-supply chain management di PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Intensitas kolaborasi yang digunakan oleh PT Nippon Indosari Korpindo yaitu bersifat information sharing. Misalkan, customer dapat mengetahui informasi tentang perkiraan kapan barang yang dipesan dapat diterima oleh customer tersebut. Untuk mencapai informasi sharing dalam supply chain, maka dibutuhkan suatu teknologi yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP sistem. Sistem ERP adalah sistem informasi yang dapat mengintegrasikan seluruh proses bisnis di dalam perusahaan tersebut, baik itu antar departemen maupun lintas departemen. PT Nippon Indosari Korpindo Tbk atau Sariroti menerapkan beberapa sistem ERP dan SCM. Untuk ERP, mereka menggunakan sistem Application and Processing atau SAP. Untuk mendukung kinerja SAP menyediakan beberapa modul yang bergerak secara
spesifik menurut fungsi dan tujuannya. Modul-modul SAP yang ada dapat diringkas menjadi sales dan distribution, material management, production planning, quality management, finansial, dan business warehouse. Selain itu, SAP ini memiliki sistem real-time update yang berarti data yang ditampilkan merupakan data terbaru semua, sehingga meminimalisir kesalahan. SAP juga mempunyai transparansi data sehingga semua data dapat diakses oleh semua bagian perusahaan. Berikutnya, biaya persediaan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. PT Nippon Indosari Korpindo Tbk melakukan kegiatan dari control cost dan failure cost, yaitu 1. Prevention cost. Pada biaya pencegahan, Sari Roti melakukan training bagi karyawan agar mengurangi adanya barang dan kualitas yang buruk. Sari Roti juga melakukan pemeriksaan terhadap bahan baku dan melakukan improvement berkala terhadap mesin produksi. Bahan baku tersebut diperiksa terlebih dahulu melalui proses yang cukup ketat dengan tujuan agar supplier yang telah terpilih dapat menjaga konsistensi kualitas dari bahan baku yang berkualitas. 2. Appraisal cost. Biaya inspeksi pada Sari Roti dilakukan ketika bahan baku telah dimasuk ke proses produksi. Inspeksi pertama kali yang dilakukan oleh Sari Roti ketika diproses produksi adalah ketika pada proses pencampuran kedua atau dough mixing. Setelah proses dough mixing selesai, adonan yang dihasilkan harus telah dalam kondisi kalis, elastis, dan tidak lengket pada mesin. 3. Internal Ailer cost. Pada saat produk yang dihasilkan tidak memenuhi standar, apabila produk yang dihasilkan gagal memenuhi standar dan tidak dapat lagi untuk diperbaiki, maka produk tersebut tidak dapat dijual atau spoilage. Sehingga biaya tersebut juga termasuk dalam internal failure cost. Seperti juga biaya untuk perbaikan mesin yang rusak karena penggunaannya melebihi kapasitas. Terakhir ada external failure cost. Pada perusahaan Sari Roti, termasuk external failure cost adalah seperti menurunnya penjualan yang diakibatkan kualitas produksi yang rendah, warranties, kehilangan pangsa pasar, dan sebagainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bella Nur Apriani. Baik, terima kasih Dewi. Selanjutnya yaitu kolaborasi perencanaan dan kolaborasi pengembangan produk PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Perusahaan menjalankan perencanaan dan kolaborasi pengembangan produk sesuai dengan tanggung jawab masing-masing divisi. Seperti divisi Project Development yang bertanggung jawab membuat proyek demi kemajuan perusahaan, mengontrol proyek ditangani, dan proyek harus selesai sesuai dengan budget, sesuai dengan spesifikasi dan waktunya, serta bertanggung jawab terhadap organisasi. Proyek ditangani harus mempunyai return yang nyata terhadap organisasi. Taat kepada setiap kebajikan yang dikeluarkan organisasi, harus mengambil keputusan dengan wewenang yang terbatas dari organisasi, dan juga kadang-kadang seorang project manager juga harus mengambil keputusan yang bukan terbaik bagi proyek, tetapi tetap terbaik buat organisasi. Kesimpulan dari makalah kami itu, berdasarkan pada hasil penelitian, kelompok penulis menyimpulkan bahwa PT Nippon Indosari Korpindo Tbk dengan merek dagang Sari Roti mengaplikasikan sistem Enterprise Resource Planning dengan menerapkan sistem Application and Processing atau SAP, yang dimana SAP ini mengelola sistem yang telah diterapkan dengan memperhatikan keberlanjutan bisnis dan perusahaan tersebut. Perusahaan Sari Roti tentu mengelola supply chain management dengan mengimplementasikan radio frequency identification yang merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang mampu menampung data hingga 200 byte. Yang dimana perangkat lunak ini terkomposisi dari chip dan anten serta memiliki sebuah label yang berfungsi menyerupai barcode. Dengan sistem RFID, data dapat mentransfer atau mengirim data tanpa kabel ataupun peran fisik sentuhan sehingga lebih mudah, efektif, dan praktis. Selain itu, dengan penggunaan RFID, data diperoleh merupakan data real time dengan pemantauan stok yang baik, rute yang efisien, dan dilengkapi dengan manajemen inventory yang baik sehingga mempermudah peroleh informasi mengenai keluar masuknya stok. Selanjutnya, saran dari kelompok kami yang pertama ada penerapan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning guna mempermudah kegiatan operasional perusahaan tersebut dari bidang produksi, proyek, keuangan, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya. Kemudian, penerapan software RFID mempermudah perusahaan dalam proses operasional supply chain termasuk inventory perusahaan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.